Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Pada kesempatan malam ini, saya dan juga teman saya Mirza akan mempresentasikan mengenai game sederhana yang kami buat menggunakan Java. Sebelum itu, perkenalkan semuanya. Nama saya Muhammad Nafiz Aradin, NIM 187241027, dan teman saya Mirza dengan NIM Dengan 1. NIM 187241042. Oke. Selanjutnya pada penjelasan singkat tentang proyek yang kami buat adalah ini merupakan proyek yang dikerjakan berdasarkan instruksi dari mata kuliah algoritma pemrograman tentang game sederhana. Game ini merupakan game sederhana yang dengan adanya interaksi antara user dengan program. Game ini adalah game yang melibatkan user dan program untuk mengambil batang yang digenerate secara random dan entitas terakhir yang mengambil batang tersebut ada entitas yang kalah. Selanjutnya, mengenai penjelasan singkat dari game ini sendiri adalah yang pertama, game ini dikerjakan menggunakan bahasa pemrograman Java. Yang kedua, game ini melibatkan interaksi antara user dan program untuk bermain. Dan yang ketiga, dalam game ini user dan program akan bertanding secara skala yang kecil untuk mengambil batang. Ketentuan yang terakhir mengambil ialah yang kalah. Selanjutnya, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya itu Mirza. Nah, pada penjelasan sintaks yang pertama ini, kami mengimport ada Java Swing, Java AWT, Java AWT Event Action Event, terus Java AWT Event Action Listener, Java Util Release, Java Util Random, sama Java X, sama import static Java X Swing Window Constant Exit on Close. Jadi Java Swing itu ada library yang membangun graphical user interface seperti JFrame, JButton, dan JText Area. Contoh komponennya itu, terus Java AWT adalah library yang mengolah tampilan, layout manager, color, dan event. Terus Java Util Release dan Java Util Random. Release itu berguna untuk menyimpan data, terus random itu untuk membangkitkan angka acak. Nah, terus yang di bawahnya juga ada static Java X-Wing window constant exit on close konstanta untuk mengatur operasi penutupan jendela program saat berhenti. Next. Nah, di sini tuh ada eh, function yang pertama, yaitu di situ ada set title segala macam yang baris satu sampai ketiga tuh digunakan untuk membuat setup window pada UI-nya. Terus yang dari baris keempat sampai ke 10-nya itu berguna untuk mengatur tata letak pada UI. Terus dari yang ketiga sampai yang ke dari 11 ke 12 itu berguna untuk inisialisasi pada UI agar nanti UI bisa berfungsi. Nah, terus di sini ada main menunya. Jadi ini tuh buat tampilan main menunya. Ya, jadi yang pertama itu ada buat nge-reset status permainannya. Jika game starternya false atau belum dimulai, dia akan waiting, ya gitulah. Habis itu, yang kedua ada tampilan menunya, ada tiga opsi yang ada di menunya, menggunakan di text area, mulai game, info game, keluar. Terus mengosongkan kotak inputnya juga, pakai input field set text, dikosongin gitu. Nah, keterkaitan dengan kode sebelumnya itu menggunakan JText area dan JText field yang sudah dibuat di konstruktor input. User akan diproses oleh button klik listener saat tombol submit. Nextnya, sini ada start game. Kalau misalnya udah si user itu udah masukin eh, udah masuk ke pencet pilihan mulai game atau pilih angka satu. Nah, terus sini tuh dia tuh ngubah status si is game startednya itu yang tadi false atau belum mulai diubah menjadi true. Nah, terus kita selanjutnya ada release untuk penentuan jumlah awal. Jika pemain yang mulai maka dipilih angka bukan a n plus satu seperti 2 4 6 dan seterusnya.
Jika komputer mulai, angkanya adalah seperti itu, 3, ya segitulah, n plus 1. Tampilan dan lanjut, terus di bawahnya juga ada tampilan dan lanjutan, menampilkan jumlah batang di teks area yang sama. Langsung memulai galiran pertama sesuai pilihan gitu kan. Next. Nah, ada. Ini kita cek dulu di player turn, apakah itu sudah game over atau belum yang pertamanya. Kalau misalnya batangnya belum habis, lebih besar apa belum habis. Kalau misalnya batangnya itu sisa satu, berarti dia yang menang karena pemain selanjutnya pasti akan ngambil batang tersebut dan pemain tersebut akan menjadi orang yang terakhir ngambil batang. Nah, terus selanjutnya itu di bawah ada pengaturan giliran bermain. Jika giliran pertama eh ya pokoknya buat ngecek siapa yang akan mulai duluan. Kalau salah satu dia akan memulai si eh, usernya. Kalau misalnya dua berarti programnya. Tuh. Selanjutnya adalah aksi komputer, yaitu menghitung jumlah batang yang diambil komputer, calculate program move untuk mengurangi sisa batang dan mengambil aksi komputer di layar. Ini bukan programnya. Yang kedua, koneksi dengan kode lain. Dipanggil saat giliran komputer dari player turn mengembalikan giliran ke pemain player turn one. Untuk alurnya sendiri yaitu yang pertama hitung langkah komputer, dua kurangi batang, tiga tampilkan info, dan terakhir giliran balik ke papan ke pemain. Selanjutnya, strategi komputer sendiri, jika sisa satu batang, maka ambil satu sama dengan kalah. Jika sisa batang sama dengan 5, 9, 13, maka akan diambil acak 1 sampai 3. Selain itu, jika ambil jumlah untuk menyisakan 5, 9, dan juga 13. Cara kerjanya sendiri yaitu dengan menggunakan perhitungan sistematis sederhana dikali 4%, memastikan komputer selalu punya strategi menang. Untuk koneksinya sendiri, langsung dipakai oleh tag program turn untuk mengontrol perilaku AI lawan. Lalu tujuannya sendiri adalah untuk menampilkan hasil akhir permainan, menang atau kalah, dan memberi pilihan main ulang atau keluar. Untuk cara kerjanya sendiri, akan menampilkan pesan hasil di teks area, dan memunculkan pop-up konfirmasi. Jika pilih ya, maka akan kembali ke menu utama. Jika tidak, gamenya akan tertutup. Nah, dikaitan dengan sebelumnya, yaitu dipanggil saat batang habis dari player turn, menggunakan teks area yang sama sejak awal. Untuk parameter message sendiri ditentukan oleh kondisi kemenangan. Nah, inti fungsi dari codingan ini sendiri adalah untuk otak utama yang mengatur semua input pemain dan untuk menghubungkan seluruh alur game dari menu sampai akhir permainan. Nah, terdapat tiga kondisi utama, yaitu yang pertama menu awal, pilihan satunya sendiri memaparkan untuk mulai game, tentukan siapa main pertama. Yang kedua menampilkan info game, pilihan ketiga keluar aplikasi. Nah, saat gamenya sudah berjalan sendiri, akan ada validasi input dari 1 sampai 3 batang, dan ada update jumlah batang, melanjutkan ke giliran komputer atau akhir game. Untuk error handlingnya sendiri akan menangkap input yang salah, bukan angka atau di luar range, dan memberikan pesan error. Untuk koneksi penting, ter- terhubung ke start game, tag program turn, dan end game. Menggunakan text area untuk feedback ke pemain untuk mengontrol variabel game seperti remaining stick. Lalu tujuan dari codingan ini sendiri yang ada di gambar yaitu untuk menampilkan petunjuk permainan, memberitahu aturan main ke pemain. Nah, cara kerjanya sendiri akan menampilkan 4 aturan dasar game, yaitu yang pertama, jumlah batang random, pilih siapa yang mulai pertama, yang ketiga, pilihan sampai bermain sampai tersisa satu batang, dan yang ambil terakhir kalah, dan beri tombol satu untuk mulai. Nah, yang terakhir akan ada kaitan dengan kode lain. Jika dipanggil saat pemain pilih dua info game, di menu pakai teks area yang sama seperti menu utama, langsung bisa mulai game dengan input satu. Agak kelewatan ya. Untuk codingan selanjutnya sendiri memiliki tujuan untuk menjadi titik awal eksekusi program dan memulai dan menampilkan game UI. Untuk cara kerjanya sendiri adalah untuk membuat instansi game tugas stick UI, tampilkan Windows set visible true, gunakan invoke later untuk keamanan thread, dan untuk kaitan dengan kode lain adalah untuk memicu seluruh alur program yaitu konstruktor UI, menu utama, sistem permainan. Dan untuk disclaimer yang paling penting sendiri adalah wajib ada setiap pemrograman Java invoke later untuk menjaga error dalam UI. Nah, berikut merupakan tampilan saat program sedang dijalankan. Nah, di sini ada kesimpulannya. Dengan ini, eh,
Bahasa pemrograman Java juga dapat berfungsi sebagai sarana pembuatan game sederhana seperti yang sudah kami lakukan, namun pastinya banyak hal yang masih kurang dan dapat dikembangkan ke depannya. Nextnya, sekian presentasi Sekian dari kami. jika ada Terima kasih kesalahan. sudah mendengarkan segala macam. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata segala macamnya juga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.